Baris. Kembali lagi bersama kita. Masih bersama Bang Amin. Oke, ini selanjutnya kita bahas. Tadi kan kita bahas masalah pengibaran ya. Sekarang kita akan membahas masalah penurunan. Nah, itu penurunanku pas sore ya. Bener ya? Sore ya. Sore. Terus itu gimana ceritanya, Mas? Ya ceritanya Waktu itu Bang Amin ada di posisi pasukan 8 apa 45 apa 17? saya penurunan itu di pasukan 8 di situ. Kalau di situ ya wis itu penurun ya tetap tegang, soalnya takut keliru, takut gimana gitu. Ya itu lapis ya seperti biasa itu ya memberi semangat itu wis canton supaya lebih semangat, lebih bagus lagi penurunannya. Itu. Dan di situ yang berbeda itu cuma wis saya di pasukan 8 ya wis itu wis apa ya lebih semangat saya kan. Beda pasukan 8 sama pasukan 45. Saya pengibaran itu pasukan 45, 8 itu wis dampingi penurunan bendera itu di situ. Oke. Apakah di situ pernah mengalami kendala-kendala itu? Kalau kendala sih alhamdulillah pas Lancar berarti? penurunan alhamdulillah lancar juga saya. Oke. Jadi seperti itu guys, perjalanan Bang Amin selama pengibaran dan selama karantina dan memasuki dunia paskibra dan juga menceritakan penurunan seperti apa. Dan alhamdulillah selama itu nggak ada kendala ya. Oke, ada satu Bang, ada satu belum Ya, terjawab. silakan ya. Mau belajar gimana caranya menghadapi grogi waktu saat ikut baris ataupun ikut lomba, Bang. Silakan Bang. Tipsnya ya. Ya. Tipsnya itu supaya tidak grogi itu ya Satu. saya kalau lomba itu tetap grogi. Berarti dari diri kita sendiri Bang ya. Gimana caranya untuk kita tetap semangat gitu Bang. Yang pertama itu ya satu harus percaya diri. Nomor satu. Terus kalau lomba-lomba ya itu konsentrasinya juga Sama kekompakan lagi Bang ya. kekompakan juga. Dan yang paling penting kalian itu harus percaya pada teman kalian sendiri. Nah, itu jangan sampai kalian wah iku loh. Jangan menyalahkan satu sama lain Bang ya. Itu. Egois. Yang penting itu kalian jangan meremehkan teman kalian. Kalian itu satu tim, satu komando gitu. Juga bisa satu keluarga Ya, ya. satu keluarga. Itu kalian harus menjaga lah gitu. Kalau barisan sampean itu wis pasti bagus gitu. Harus percaya diri intinya di situ. Nah, itu guys, tips agar kalian tidak grogi ya. Iya. Tidak grogi dalam mengikuti perlombaan. Entah itu apapun, yang penting kalian itu jangan grogi. Ya, yang penting jangan grogi. Dan itu salah satu tipsnya. Dan sekarang ini Bang Amin ini bukan hanya seorang PPI, beliau juga merekomendasikan ekstra di SMK Negeri Rembang Awal pertama kali. dan kebetulan kita juga yang mengawalinya gitu. Dan seperti apa ceritanya? Kita langsung tanya pada orangnya ya guys. Oke, jadi gimana Bang ceritanya Bang? Kok bisa sampai punya ide? Kok tiba-tiba aku pengen punya ekstra di SMK Rembang? Ya itu ya. Yang pertama itu aslinya dulu itu ada paskibraka pertama itu ada. Itu anak kali lalu namanya siapa? Mas Kiki itu pengibaran pertama dari SMK Rembang jadi paskibraka itu pertama kali itu Mas Kiki itu kalau nggak salah anak kali telur itu. Tapi kok gak kok gak ada ekstra paskibra di situ saat itu. Jadi saya tuh pertama itu dari pas jadi paskibraka itu mikir, iya di SMK saya nggak ada namanya ekstra paskibra. Saya mikir gimana kalau saya keluar dari sini supaya ilmu ini tersalurkan pada adik-adik saya ini. Dari situ saya berpikir saya akan merencanakan ke
koordinator ekstra itu Pak Fajri mau bicarakan tentang ekstra paskibraka dari situ. Soalnya apa? Saya itu mungkin ya apa ya? Paskibra itu barisnya itu yang gak bagus lah, apa ya namanya, jelek lah, bukan bagus, jelek pas. Jadi latihan itu masih dari nol. Jadi paskibraka itu dari nol. Aslinya itu sudah masuk paskibra itu sudah bagus aslinya. Tapi saya di situ itu masih nol lah, baru belajar gitu. Merasa baru nol. Iya. Jadi saya apa berbaris itu LBB itu jelek lah gitu. Soalnya kan gak ada ekstra paskibnya dari SMK. Tadi saya mikir supaya saya keluar dari sini itu nih menyumbangkan ilmu saya jadi ekstra itu mengadakan ekstra paskibraka itu di paskibra, merekomendasikan ke koordinator ekstra. Ya, itu yang bagus juga. Terus setelah itu pasti kan di ACC ya sama kepala sekolah ya? Ya, setelah itu saya merekomendasikan dapat 1 bulan kalau nggak salah itu Pak Fajrin bilang iya Min ada itu, terus didatangkanlah seorang pelatih itu. Alhamdulillah di situ. Jadi seperti itu. Kenapa sekarang pas Barabang menjadi lebih kreatif, lebih solid ya? Ini awal mulanya seperti ini guys. Iya, soalnya dulu itu baris itu mohon maaf saja ya, seperti robot itu guys. Bahasanya itu bagong. Iya, bagong. Bahasanya itu bagong. Gak tahu yang benar itu gimana, latihan LBB itu yang benar gimana itu. Perpang pun nggak tahu ya. Nggak tahu. Oh, latihan LBB wis. Mungkin waktu itu Bang Amin ngajukan ke Pak Fajrin, pertama kali latihan itu apa ada ikut Bang? Apa mau ikut latihan paskib apa tidak Bang? Waktu itu Bang. Maksudnya Apa ada kemauan sendiri dari teman-teman adik-adik Bang Amin waktu itu, apa masih disuruh-suruh gitu Bang? ya kalau dulu sih saya itu pas barengan itu ya itu masih cari itu ya, cari siapa yang minat itu wis. Akhirnya alhamdulillah lumayan banyak, termasuk Bang Udin, Bang Tori ini. Akhirnya wis itu banyak wis, akhirnya datang melatih itu akhirnya tambah banyak wis. Nah, alhamdulillah sekarang pas Barabang itu semakin banyak ya. Ya alhamdulillah. Mungkin dulu ada semangat dari kakak-kakak kita dulu Bang ya. Iya. Ngapain ikut paskib? Ya, Itu jelas semangat itu. dari kita Bang. Iya. Jelas direndahkan. Kita Iya. apa? Membanggakan nama baik Rembang Bang. Iya. Kalau bukan dari situ Bang, Kalau bukan kita siapa ya lagi? siapa lagi? Iya benar. Soalnya dulu itu ya wis apa pulang sekolah latihan itu sama teman lopo ikut apa? Panas-panas. Iya panas-panas kalian ikut paskibra itu ekstra paskibra. Lagian guys, paling kalau nggak cuma nggak jalan, ini. Akhirnya lama-kelamaan kan jadi tunjukkan. itu kan disegani lah. Sekarang alhamdulillah dipandang lah. Iya, benar. Soalnya mungkin paling bagus kalau nggak salah paskibra itu LBB terbaik ya SMK Rembang di kecamatan. SMK Rembang paling bagus menurut saya. Iya, benar. Jadi kan selama itu kan Anda ini pas sudah selesai apa ngasih saran untuk ekstra ya, Iya. itu kan Anda kan otomatis menjadi ketua ekstra tersebut. Nah di situ itu Anda itu merekomendasikan apa aja kegiatan selama 1 tahun ke depan itu? Kalau dulu itu ya gak sampai memikirkan ke situ ya, Iya, soalnya ya. membentuk saja itu sulit ya, sulit. Apa namanya? Bentuk apa namanya? Logo dan nama itu kan kita Ya, sendiri kan dulu kan ya, bingung ya. ya. Cari logo apa, namanya apa yang bagus gitu. Akhirnya wis saya juga kebetulan di situ kan jaga dua rangkap jadi kurang bisa mengontrol lah di situ. Akhirnya Bang Tori inilah yang ditunjuk jadi pengganti saya di situ. Saya gak sanggup. Ya, waktu itu kan
Pas balapan namanya bukan pas maraton Iya. ya. Pas irem. Pas kirem ada yang pas kirem itu lucu ya, bingung namanya pas kirem ya apa yang bagus akhirnya dibentuklah Pas Pas balapan. Ya, jadi seperti itu guys. Cerita cerita mulai awalnya terjadinya pas balapan dan sekarang terjadilah logo ini sudah dikukuhkan, sudah dipatenkan sampai sekarang. Semoga pas balapan ini semakin maju Bang, ya. Amin. Bisa ya mungkin 4 tahun lebih. Alhamdulillah selama 4 tahun juga bisa menggapai piala-piala yang sangat. Alhamdulillah kemarin kita bawa pulang Bina ya Bang, ya. Jadi seperti itu guys. Nah ini mungkin ada pertanyaan dari Bang Udin. Mungkin ada motivasi atau Oh iya, semangat untuk saran untuk Ya. para pemuda yang di luar sana. Ya. Untuk kalian para adik-adik saya itu kalian jangan yang ikut paskibra, jangan jangan minder. Kalian di sini itu dilatih, dididik untuk jadi orang yang sukses. Maksudnya gimana? Kalian ini dilatih, kalian nggak kira masuk ekstrapa dilatih jadi orang disiplin, jadi orang yang tegas, yang bertanggung jawab di situ. Kalian jangan minder di situ. Soalnya pasti ada ilmunya sendiri di situ. Jadi kalian jadi paskibra pasti ada ilmunya sendiri. Mungkin itu di perusahaan, mungkin kalian di kuliah, mungkin kalian yang bekerja di mana, ada ilmunya lah pasti. Hikmahnya itu pasti ada. Untuk kalian adik-adik saya jangan minder, terus tetap percaya diri, tetap semangat kalian latihan. Ya wis itu mungkin itulah. Kan itu ada pepatah nih. Hujan, hujan, teman, panas, sahabat, terus apa lagi nih? Lupa. Wah, lupa. Pokoknya sih itu. Jadi jadikan hujan itu teman, matahari itu sebagai sahabat, dan caci makian orang-orang itu sebagai semangat. Nah, seperti itu guys. Oke, mungkin udah cukup Bang. Gimana? Cukup ya. Oke, demikian obrolan bincang-bincang kita dengan Bang Amin. Semoga ilmunya bermanfaat dan saran-saran juga bermanfaat untuk kalian semua, para pemuda Indonesia termasuk pemuda pas balapan ya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih Bang Amin waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. dari kami. Dari kami Salam. salam. Kembali.